Shalom, Sobat Somek yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, dan semua saudara yang ngikuti dari rumah. Kita bersyukur dapat ibadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Baik, saya lagi ngatur rekaman saya dulu ya. Yang di rumah, di Amerika, di Australia, lagi ngikuti semuanya. Kita bersyukur karena Tuhan baik sehingga memberi kesempatan kita untuk kita boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Kita tahu hari ini seluruh dunia sedang memperingati hari kebangkitan, kemenangan Tuhan Yesus atas maut, neraka, dosa, dan setan-setan. Bisa berkata amin untuk hari itu? Anugerah Tuhan yang luar biasa berlaku untuk hidup kita. Maafkan saya, kalau masih ada yang nggak percaya Yesus itu bangkit, nggak apa-apa, dia tetap bangkit kok. Nah, jadi yang belum percaya nggak usah ikut berdebat, nggak usah apa. Tapi sejarah itu membuktikan semua orang pernah mati di dunia. Sudah banyak yang mati, tokoh-tokoh dunia, orang-orang hebat, orang-orang yang terkenal juga mati. Dan semua mereka kuburannya ada sampai hari ini. Tapi hanya Tuhan Yesus yang pernah mati, dan hari ini seluruh dunia memperingati kebangkitannya, dan gak ada kuburannya sampai hari ini. Dan itu sebuah bukti dari sejarah. Saudara, dalam situasi yang seperti ini, situasi yang menakutkan, yang menegangkan, semua kita masih belum tahu kapan bisa berhenti. Tolong ya saudara-saudara, maaf saya harus ngomong ini. Ketika pemerintah lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tanda kutip dengan terpaksa membebaskan sekian ribu narapidana, saya minta kepada saudara yang ngikuti itu, ayolah, jangan kita pasang stigma, jangan kita pasang stempel. Kunci rumah rapat-rapat, saya sedih waktu berita itu viral. Jangan. Kita tetap harus mengampuni mereka. Kita tetap harus memberi kemurahan. Nyatakan kasih Tuhan Yesus pengampunannya. Nyatakan. Kalau pemerintah saja diberikan hati oleh Tuhan bisa begitu, ayo kita juga anak-anak Tuhan. Apalagi kalau kita baca perintah Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 23. Coba sobat semua mereka cari ayat itu. Yohanes 20 ayat 23. Begitu gereja menerima kuasa Roh Kudus. Ayat 22 Yesus berkata, maka Tuhan Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu ayat 22 Yohanes 20. Tapi begitu ayat 23 saudara, mandat yang tertinggi bagi gereja bukan menyembuhkan orang sakit, bukan ini, bukan itu, bukan khotbah, bukan pelayanan. Menurut Yohanes 20:23, mandat tertinggi yang Yesus Tuhan Kepala Gereja beri kepada kita gerejanya adalah ampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Tapi kalimat kedua itu menakutkan. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Nah, maaf, lagi saling maaf. Kalau kita begitu sekian ribu narapidana dibebaskan karena takut dengan corona, lalu kita memberi stempel mereka, hati-hati. Berarti saudara dan saya sebagai gereja tidak melaksanakan mandat yang Yesus beri, ampuni. Malah kita memberi stigma, memberi stempel, kita memberi cap pada mereka. Hati-hati loh, hati-hati. Maaf ya saudara, kita harus menyelamatkan mereka juga. Bahkan yang masih di dalam, yang gak bisa keluar, gak apa-apa, nikmati hadirat Tuhan di dalam kesendiriannya. Karena sekarang ini, maaf saya guyon, jangan tersinggung.
Yang di penjara bukan cuma suara yang di dalam LP. Kami semua sedang di penjara sekarang ini. Karena gak bisa kemana-mana. Jadi suara di dalam banyak temannya. Jangan takut. Maaf saya ngomong ini. Jadi mandat tertinggi dari Tuhan Yesus adalah bukan mendoakan orang, tapi mengampuni dosa orang. Ingat ya, siapapun. Nah, yang sudah sekian minggu rata-rata kita sudah hampir sebulan ya di rumah, nggak bisa kemana-mana. Anak-anak kita juga nggak kemana-mana. Yang punya usaha, yang punya dagangan, yang punya, aduh memang menyedihkan sekali. Tapi percayalah, Tuhan tetap akan bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Nah, yang di rumah dalam keadaan seperti ini, maaf, apalagi rumahnya kecil. Kesini ketemu, ke situ ketemu. Lalu hidup tidak saling mengampuni. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Itu neraka di dunia. Suami istri, kakak beradik, anak-anak, pakai hukum Yesus ini. Jikalau kita mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Oh, kalau kita dalam rumah saling mengampuni, melupakan masa yang lalu, melupakan kesalahan yang lalu, dan jangan ungkit-ungkit. Seperti Tuhan Yesus nggak pernah ungkit-ungkit. Betul? Baik, mari kita belajar. Apa makna terpenting dalam kebangkitan Tuhan Yesus? Maknanya banyak sekali. Kalau kita bicara perang, ya, kalau kita bicara perang, Indonesia pernah perang. Puji Tuhan, Tuhan berkati para bapak bangsa, para pejuang di tahun itu sehingga Indonesia merdeka. Nah, musuh yang terakhir yang kalah di Indonesia waktu itu adalah Jepang. Nah, saudara perhatikan makna kebangkitan ini. Tuhan Yesus menang mutlak. Tahu nggak kata mutlak ini? Total. Jadi nggak perlu diulang lagi. Mutlak. Neraka, maut, dosa, setan dan sejenisnya sudah kalah mutlak. Dengarkan istilah ini. Nanti kita akan lihat dalam firman Tuhan, siapa-siapa saja musuh-musuh yang dikalahkan mutlak oleh Tuhan Yesus. Nah, izinkan saya berbagi. Tapi kalau ada di antara saudara yang belum bisa percaya, terima, gak apa-apa. Tuhan sayang kita semua. Begini. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, bukan cuma di Indonesia Jepang kalah, di seluruh Asia, bahkan di Amerika Jepang juga kalah. Kalau di Eropa, Hitler yang kalah. Nah, perlu tidak, maaf, Indonesia memerangi lagi Jepang. Sudah kalah mutlak dan Indonesia menang. Saya percaya jawabannya, loh, sudah kalah, ngapain diperangi lagi? Nah, ini yang kita perlu belajar. Sobat Someka yang masih bergabung dengan kita, kami semua di studio, termasuk saudara yang ngikuti dari rumah. Kalau sebuah negara sudah kalah perang dan takluk, sudah menyerahkan mandat atas kekalahan itu, ya kita nggak perlu perangi lagi, sudah kalah kok. Nah, ini yang kita perlu belajar atas Paskah, atas kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita tidak perlu perang lagi dengan yang sudah dikalahkan itu. Betul tidak? Tapi kita perlu berjaga-jaga supaya kita nggak lengah. Karena sebagaimana setan kalah dalam pencobaan mencobai Tuhan Yesus, tapi Lukas menulis, begitu setan kalah, ada tulisan, tapi mereka menunggu waktu yang baik untuk kembali mencobai Yesus. Nah, itu kan sebelum Tuhan Yesus bangkit. Bahkan saudara,
Lihat pengalaman Simon sebelum jadi nama Petrus. Lukas 5 menulis, ketika itu jalan mereka sampai koyak. Karena begitu banyaknya ikan. Tapi di peristiwa Yohanes 21, di tempat yang sama, yaitu Danau Galilea, ikannya lebih banyak, tetapi jalannya tidak koyak. Pernah nggak saudara memperhatikan? Ada apa? Nah, Lukas 5, Yesus belum bangkit. Setan belum dikalahkan. Kemenangan mutlak belum diterima oleh Tuhan Yesus. Tapi setelah kebangkitan, luar biasa, jalannya tidak koyak. Saudara, ini konsep penting dalam kehidupan kita. Ayo, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita semua yang hari-hari ini, masih dikalahkan oleh kegelisahan, kegentaran, ketakutan, dengan virus, dengan bagaimana hidup ini susah. Semua kita, keuangan kita makin menipis. Ya karena kondisi seperti ini. Nah, di sini akan terbukti siapa yang masih mengandalkan uang dan siapa yang masih mengandalkan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Betul ya? Nah, kita kembali. Jadi ada perbedaan yang nyolok sekali kalau kita baca 4 Injil sebelum dia bangkit dan sesudah dia bangkit. Ada perbedaan yang nyolok. Salah satu jalan itu tadi. Jadi kalau saudara dan saya sudah ada di hari ini Paskah yang luar biasa di dalam ketenangan, dalam keteduhan, dalam tanda kutip, dalam kita semua sedang di penjara di rumah masing-masing, maka percayalah bahwa Yesus sudah bangkit. Terus ada lagi, ayo kita perhatikan penulisan Alkitab. Dari Injil sampai Kisah Para Rasul, Tuhan Yesus masih disebut dengan kalimat dominan, Anak Tunggal Bapa. Tapi begitu masuk kitab Roma sampai kitab Wahyu, penulisannya beda. Enggak disebut Anak Tunggal Bapa. Coba saudara perhatikan. Tapi disebut anak sulung. Kita harus tahu bedanya anak tunggal dan anak sulung. Ini sebuah fakta. Maka itu makna kebangkitan itu luar biasa. Nggak habis-habisnya kita merenungkan. Sangat dahsyat. Apa bedanya anak sulung dan anak tunggal? Beda. Kalau anak sulung berarti dia kalau anak tunggal berarti dia sendiri. Tunggal, nggak ada adik-adiknya. Tapi setelah kebangkitan, Yesus Tuhan naik ke surga, sebutannya beda, anak sulung. Jadi anak pertama. Itu hebat. Jadi kita adalah, kalau dia anak sulung, kita adalah adik-adiknya. Betul tidak? Oke ya. Mari, saya akan tunjukkan bukti ini. Ibrani 2 ayat 12. Ibrani pasal 2 ayat 12. Maaf. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-12. Tunggu ya. Luar biasa sebutan Tuhan Yesus. Ya, dan dia mengakui kita sebagai apanya. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-11. Maaf, belum ketemu. Ya, saya baca ya. Sebab Ia yang menguduskan itu Tuhan Yesus. Oke? Dan mereka yang dikuduskan
itu kita manusia. Mereka semua, jangan bingung, ada 3 kali kata mereka, 2 kali kata mereka di sini. Nah, mereka semua, siapa mereka semua di sini? Tuhan Yesus dan kita yang dikuduskan, berasal dari satu. Satunya S-nya ini huruf besar. Ini luar biasa. Siapa satu di sini? Bapa di surga, pencipta alam semesta. Jadi Tuhan Yesus dan semua kita karena kuasa kebangkitannya, itu ternyata kita dan Tuhan Yesus setelah kita mau percaya Dia, kita ini berasal dari yang satu, sama. Jadi asal usul kelahiran kita, tempat asal kita, itu ternyata dari Bapa di surga. Keren gak ini? Nah, yang penting kalimat berikut masih pasal 2 kitab Ibrani ayat 11. Ini saya kagum. Tuhan Yesus, terima kasih. Ada firman yang seperti ini. Status posisi kami berubah. Hanya gara-gara pengampunan yang Yesus Tuhan beri buat kami. Kematian dan kebangkitan-Mu merubah status kami. Terima kasih. Saudara perhatikan kalimat terakhir ayat 11 Ibrani 2. Itulah sebabnya Yesus, anak sulung Bapa, tidak malu menyebut kita saudara. Saudara perhatikan. Ini gara-gara peristiwa kebangkitan. Siapa kita orang model begini? Diangkat begitu tinggi menjadi saudaranya Tuhan Yesus. Dan diakui berasal dari satu, yaitu Bapa di surga. Saudara dimanapun saudara berada mengikuti ini, ingat, posisi kita yang sekarang ini luar biasa. Status saudara dan saya, mantan bajingan ini, berubah menjadi adik-adiknya Tuhan Yesus. Berarti kita semua juga sewaris dengan Dia. Roma 8 ayat 17 menyatakan itu. Dalam kita ikut menderita bersama Tuhan Yesus, berarti kita juga sewaris dengan Dia. Wah, itu luar biasa. Nah, ini yang kita perlu pelajari, status dan posisi kita. Oke? Saya percaya semua kita pernah tersesat. Dari suatu tempat, dari rumah kita misalnya, atau dari tempat lain, kita mau ke rumah seorang. Nah, kita belum pernah tahu, karena belum pernah ke tempat itu. Maka kalau toh kita pakai GPS misalnya di daerah kota besar, ya di Nabirisnya nggak perlu GPS, bukan, maaf. Ya, karena kecil kotanya. Ya, oke. Nah, walaupun kita pakai GPS, bisa salah juga. Akhirnya setelah kita putar-putar, kita tidak tahu harus kemana, maka kita telepon dong. Ya, kita tanya kepada berita yang di rumah, aduh kami ini tersesat. Saudara masih ingat nggak? Semua orang yang kita telepon atau ditelepon orang, kalau ada orang tersesat, pertanyaan semua orang di seluruh dunia, walaupun bahasanya beda, tapi pertanyaannya sama. Apa itu? Kamu sekarang di mana? Betul tidak? Nah, saudara, ketika suasana seperti ini mencekam, menakutkan, sungguh
Belum pernah dalam sejarah manusia begitu dekat dengan kematian seperti sekarang ini. Dulu waktu perang, orang masih bisa mengungsi. Orang masih bisa menyelamatkan diri dari bom, dari tembakan musuh. Masih. Tapi sekarang, maka itu sampai diberlakukan peraturan. Tetap tinggal di rumah. Jaga jarak. Paling dikit 1,5 meter antara orang satu orang lain. Lama saya nggak ke Bank Mandiri yang di Nabire. 3 minggu lalu saya ke sana setelah sekian lama. Karena ATM saya mati. Nah, bayangkan di dalam kantor Bank Mandiri ada tempat duduk orang tunggu. Kita ada 3 kursi, yang satu dikasih tulisan, nggak boleh didudukin, jaga jarak. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, ketika kita begitu dekat dengan kematian, ayo kita belajar, saudara. Jangan izinkan setan itu meneror hidup kita. Setuju kata ini? Teror. Setan itu teroris yang paling jahat. Suka nakut-nakutin, suka mengancam kita, intimidasi kita. Nah, ketika keadaan seperti ini, gampang orang takut. Baru panas dikit, jangan-jangan. Baru batuk dikit, jangan-jangan. Nah, kalau ada yang seperti itu, berarti orang itu dia lupa status dan posisinya. Coba perhatikan ini. Percuma kita memperingati Paskah. Ya, bersyukur Tuhan izinkan dalam kondisi seperti ini kita nggak bisa rame-rame, kita nggak bisa hura-hura di dalam merayakan Paskah karena harus sendiri di rumah. Kemarin hari Jumat banyak saya dapat cerita kesaksian anak-anak Tuhan, saudara kita merayakan perjamuan kudus sendiri sambil online. Lihat gembala masing-masing di gereja masing-masing pecahkan roti, angkat cawan. Aduh, banyak kesaksian yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita belajar ini. Dalam Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu merubah status kita dan merubah posisi kita. Ini luar biasa. Maka kalau saudara dan saya tahu status dan posisi kita itu bagaimana, maka kita nggak akan takut, kita nggak akan kalah, kita nggak bisa diteror, kita nggak bisa diintimidasi oleh musuh. Indonesia sudah menang perang, tapi pihak musuh yang satu nggak rela. Maka itu ada istilah agresi pertama, agresi kedua. Jadi musuh yang pertama itu Belanda nggak rela melepaskan Indonesia. Balik lagi mereka, perang lagi. Tapi lagi sekali Tuhan memberkati bangsa kita sehingga kita bisa merdeka. Nah, maka itu kalau ada di antara saudara yang memperingati Paskah tapi masih takut masa depan, khawatir, macam-macam, apa sajalah pokoknya yang merupakan teror dan intimidasi, hal-hal menakutkan. Ayo hari ini kita belajar tentang status dan posisi kita. Oke, kita buka kitab Efesus. Saya mulai dengan pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama. Lihat ya, apa yang terjadi dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, ini luar biasa. Begini, mulai ayat maaf saya salah buka.
Efesus pertama mulai ayat 19. Maaf ya saudara. Efesus pasal pertama mulai ayat yang ke-19. Kita perhatikan. Oh, mulai 18. Dan supaya Yesus Tuhan yang sudah bangkit, yang kita peringati kebangkitannya menang mutlak, jangan lupa. Dan supaya Tuhan Yesus menjadikan mata hati kita terang. Kenapa ada firman seperti ini? Supaya Tuhan Yesus menjadikan mata hati kita terang. Kalau mata hati kita tertutup gelap, maka saudara dan saya tidak akan tahu status dan posisi kita yang sesungguhnya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan membuat mata hati kita terang agar kita mengerti. Setelah dibuka mata hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Nah saudara, kalau kita dipanggil menjadi anak-anak Bapa di surga, menjadi adik-adiknya Tuhan Yesus, kita dapat panggilan. Ternyata itu ada pengharapan. Di dalam panggilan itu ada sesuatu yang luar biasa. Saya ulangi, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Titik 2 artinya penjelasan. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara kagum gak? Mantan bajingan seperti kita ini bisa punya status orang-orang kudus. Ini status kita. Jangan pernah dikacaukan, diragukan oleh si teroris itu untuk meragukan status dan status saya. Dulu kita bajingan, tapi karena Yesus mati dan Yesus bangkit, maka kita dapat bagian kekudusan. Nah di dalam panggilannya itu ada pengharapan. Apalagi ada kata betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya. Saudara tahu nggak arti kata ditentukan? Ditetapkan, diberi SK yang nggak bisa batal. Wow, terima kasih Tuhan Yesus. Ketentuan surga, SK surga, destiny surga untuk kami para penjahat ini adalah orang-orang kudus. Kami dapat kemuliaan bagian. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Nah, posisi saudara dan posisi saya tidak boleh bergeser dari orang percaya. Ingat ya, nggak boleh bergeser. Ketika keadaan seperti ini, banyak orang mulai bimbang dalam posisinya. Aduh, katanya percaya, tapi kok aduh takut. Aduh, ini badanku mulai panas. Aduh, aku mulai begini. Aduh. Nah, berarti si teroris itu berhasil meneror orang itu. Ingat. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Status orang kudus, orang percaya. Lalu ada kata betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi bukan sesuai
dengan kekuatan kita. Hari-hari ini saudara, nggak ada orang bisa berkata sombong. Berani ngomong sombong? Uang nggak berlaku zaman masa ini. Kekuasaan, posisi, kedudukan, teknologi, kepintaran nggak laku. Sama sekali nggak bisa diandalkan. Tapi karena posisi dan status kita adalah orang benar, orang yang dikuduskan, orang yang dipanggil, orang yang percaya, maka firman ini berkata, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi bukan sesuai dengan duit kita, maaf. Bukan sesuai dengan kemampuan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, kedudukan kita. Bukan. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, kalau sudah begitu mau apa kita? Nggak perlu takut lagi. Ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi kuasa yang dikerjakan oleh Bapa di surga di dalam hidup kita, yang terima panggilan, yang berstatus orang kudus, yang disebutkan orang percaya, sudah jangan main-main. Papa berkata, kuasa yang dikerjakan di dalam hidup kita, karena kita sudah diubah jadi dari bajingan menjadi orang kudus, kita menjadi anak-anak Bapa di surga, kita orang yang dipanggil, kita ini orang percaya. Maka kuasa yang Papa kerjakan atas hidup kita, itu adalah kuasa yang sama yang dipakai oleh Papa di surga untuk membangkitkan Yesus dari kubur, dari maut. 3 hari loh dia dalam kubur. Ingat, setan nggak percaya pada diri mereka sendiri. Lucu bukan? Apa buktinya setan nggak percaya kepada apa yang mereka sudah buat untuk membunuh Yesus? Buktinya mereka harus cari batu yang gede untuk menutup pintu kubur supaya nggak ada orang bisa buka. Masih nggak percaya lagi. Mereka minta kekaisaran Romawi yang kuat zaman itu, kokoh, hebat. Beri meterai, segel istilahnya. Kasih meterai, nggak boleh dibuka. Saudara bayangkan, setan saja nggak percaya pada diri mereka sendiri. Lucu bukan? Nah, begitu kuatnya kuasa maut, neraka, setan, ditambah batu yang besar, ditambah meterai pemerintahan Romawi. Nah, bayangkan, jadi Bapa di surga perlu kuasa sebesar apa? Tahu toh? Nah, kuasa itu yang dikerjakan Bapa di dalam Kristus yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudara bayangkan kalau dalam hidup saudara dan hidup saya ada kuasa sehebat itu. Mau takut apa lagi? Tinggallah dalam kuasa itu. Dan lihat, tidak hanya membangkitkan, masih ayat 20 Efesus 1. Dan, nah ini, dan perhatikan ya, mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di surga. Ini luar biasa. Ingat ya, hari Jumat lalu kita memperingati penderitaannya. Hancur wajahnya, hancur punggungnya, wajahnya penuh darah. Dan jangan lupa penuh ludah, karena Alkitab menulis Yesus diludahi wajahnya. Dina direndahkan, bahkan ditelanjangi, saudara, ditelanjangi. Karena jubahnya jadi rebutan para tentara Romawi. Maka itu gak ada orang yang bisa berani melukiskan asli Yesus tergantung karena telanjang. Tapi lihat apa yang Papa buat. Dihina, dihancurkan, direndahkan.
akhirnya Yesus didudukkan di sebelah kanannya di surga. Nggak cuma itu. Lihat ayat 21. Jauh. Wih, ada kata ini. Jauh. Lebih tinggi dari segala pemerintahan setan-setan, pemerintahan apa saja. Jauh lebih tinggi dari penguasa apa saja. Jauh lebih tinggi dari segala kekuasaan apa saja. Jauh lebih tinggi dari kerajaan apa saja. Dan yang berikut ini luar biasa. Dan jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Haleluya. Bapa, terima kasih. Engkau membangkitkan Yesus dari kehinaan. Lalu Bapa meninggikan dia begitu tinggi. Sampai tidak ada lagi yang bisa lebih tinggi dari dia. Terima kasih Bapa. Dan biarlah semua kami yang mendengar firman ini, kami diubahkan dalam konsep hidup kami. Saya baca lagi ya saudara. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Jauh lebih tinggi dari segala penguasa. Jauh lebih tinggi dari segala kekuasaan. Jauh lebih tinggi dari segala kerajaan. Dan jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut. Hari-hari ini seluruh dunia takut dengan nama COVID-19. Ada yang bilang stupid 19. Terserah. Corona apa saja. Terserah. Pokoknya nama. Ya. Jadi antara Yesus dengan Corona, dengan COVID-19, siapa lebih tinggi? Nama lo. Penyakit-penyakit itu punya nama. Panu aja nama kok. Apa saja ada namanya. Hepatitis, macam-macam. Tapi ingat, hari ini posisi mereka ada di mananya, posisinya Tuhan Yesus. Itu yang penting. Teror itu nama, gelisah itu nama, nggak bisa tidur itu nama, stres itu nama, takut itu nama, apa saja. Tapi apa yang bilang nama mertuamu ya, nama mantumu, awas. Nama apa saja. Jauh lebih tinggi. Tiap-tiap nama yang dapat sebut-sebutlah. Nama apa saja. Bukan hanya di dunia ini saja. Nah ini saya aneh. Oh, ternyata ada nama-nama di dunia lain. Maka itu disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Artinya orang nggak pernah dengar kata corona sehebat sekarang ini. Padahal virus ini sudah ada dulu katanya. Kita nggak tahu. Nanti akan muncul virus apa lagi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi ingat, di dunia yang akan datang, di waktu akan datang, ada lagi muncul ini, muncul itu. Ingat firman ini, bahwa Tuhan Yesus sudah posisinya diangkat oleh Bapa di surga, jauh lebih tinggi dari semuanya itu. Bisa berkata amin ya saudara? Ayat 22. Dan diringkas ya, diringkas. Dan segala sesuatu. Artinya nggak ada sisa satu pun, nggak ada. Dan segala sesuatu telah Bapa di surga letakkan di bawah kaki Kristus. Ini Paskah. Ini peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Maka itu saya tulis. Memperingati kemenangan mutlak Tuhan Yesus Kristus atas maut, atas neraka, atas dosa, atas kematian, atas penyakit, atas apa saja dalam dunia ini. Wah, ini luar biasa. Segala sesuatu loh saudara. Berarti nggak ada satupun yang sisa. Oke? Masih ayat 22. Dan dia,
Tuhan Yesus. Telah, bukan akan, telah diberikannya. Siapanya di sini? Bapa di surga. Nah, jadi Tuhan Yesus setelah bangkit, Bapa di surga memberikan dia jabatan, posisi kepala. Dan dia, Yesus, telah diberikan oleh Bapa kepada jemaat, kepada kita gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat 23, gereja atau jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan ini luar biasa. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, maka posisinya ini dan statusnya ini kita harus tahu. Nama apa saja, pemerintahan, kekerajaan, kekuasaan. Ya, tadi ya, yang di ayat 21 itu, Yesus Tuhan posisinya jauh lebih tinggi. Hebat enggak? Maka itu siapa di antara kita setelah kita dengar firman ini dan kita merayakan kemenangan mutlak Tuhan Yesus atas maut dan dosa, sadar, berubah, yang dikuasai ketakutan, kekhawatiran, takut masa depan, takut sakit, takut ini, khawatir ini, gelisah, bimbang, sampai dibuat gak bisa tidur, rugi. Betul? Kalau kita sudah tahu betapa hebatnya Tuhan Yesus, posisi yang begitu tinggi, semua sudah dikalahkan. Yesus pemenang. Amin. Harus kita bersorak-sorak hari ini. Tunjukkan kepada iblis, mereka sudah kalah. Beri tanda ya, Efesus, nanti kita kembali. Kita lihat sekarang Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kolose 2 13 sampai 15. Ini bicara soal kepenuhan Kristus, kemenangan Tuhan Yesus. Kamu juga, kita juga. Ada apa? Meskipun dahulu mati oleh pelanggaran kita. Tuhan, terima kasih. Saudara, kalau kita ingat kejahatan, kenajisan yang kita buat dulu, aduh, rasanya malu gitu. Kamu juga, kita juga. Kolose 2:13 ya. Meskipun dahulu mati oleh pelanggaran kita. Betul. Kita sudah mati karena pelanggaran kita. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah, saudara perhatikan ya dari tadi, ternyata semua janji-janji Bapa di surga dalam Alkitab yang ditulis karena apa yang Yesus kerjakan, itu selalu ada kata telah, bukan akan. Coba sadari, past perfect tense, sudah selesai, sudah terjadi. Tolong ya, perhatikan mulai hari ini yang belum pernah tahu, bahwa setiap kali kita membaca firman Tuhan dan ada janji-janji Bapa yang dikerjakan oleh karena Tuhan Yesus, selalu past perfect tense. Telah. Sayang tadi saya lupa memberitahu. Waktu kita baca Efesus 1. Telah. Saya baca lagi ayat 13. Telah dihidupkan Tuhan bersama-sama dengan Yesus Kristus sesudah Bapa di surga mengampuni segala pelanggaran kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kekotoran, kenajisan, kejahatan, kekurang ajaran, pemberontakan kita telah diampuni dan kita telah dihidupkan. Kembali status dan posisi. Kita bukan orang berdosa lagi. Kita bukan orang yang dihukum mati lagi, tapi telah dihidupkan. Terus gimana caranya Bapa di surga menghidupkan kita
Bagaimana caranya? Bapa di surga menghapus semua dosa, kejahatan, pelanggaran kita di masa lalu. Lihat ayat 14. Keren, saudara. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih. Karena Engkau luar biasa. Dengan. Perhatikan ya. Kata pertama ayat 14. Dengan. Dengan apa? Kalau baju kita kotor, kita cuci dengan sabun. Tangan kita kotor, cuci. Nah, hari ini ada beberapa anak saya memberi foto lucu. Karena kebanyakan cuci tangan, lupa cuci kaki. Maka kakinya banyak yang kotor. Awas kalau begitu. Oke? Dengan apa kita disucikan? Dengan apa status kita diubah jadi dari orang berdosa jadi saudara-saudaranya Tuhan Yesus? Orang najis jadi orang kudus. Dengan apa status kita, posisi kita diubahkan? Jawabannya yang Papa buat dengan menghapuskan surat hutang. Saudara, semua kita punya hutang. Hutang kepada siapa? Kepada setan. Loh, kok kapan aku ketemu setan? Semua dosa yang kita buat itu sesungguhnya nggak ada yang gratis. Itu kita hutang kepada setan. Ingat itu. Nah, hutang kita sudah nggak mungkin kebayar karena terlalu banyak kita pakai berkat-berkat iblis. Masa berkata ini ya. Dan iblis nuntut. Nggak bisa bayar kita. Tapi dengan kematian kebangkitan Tuhan Yesus, Bapa di surga bayar semua hutang itu. Oh, ini dahsyat sekali. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum. Hukum siapa? Hukum setan, hukum dosa, hukum neraka. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Waduh, sudah didakwa, diancam lagi. Habis kita ini. Maka itu ingat, tadi pagi dalam perjalanan dari rumah ke Radio Swameka, saya masih telepon salah seorang anak saya di Amerika. Baru kira-kira 6 jam yang lalu. Dia divonis setelah periksa positif COVID-19. Saya kuatkan dia, saya telepon dia, saya berikan dia kekuatan. Terus saya minta anak saya di Jerman yang kena juga, ayo kamu telepon, beri kesaksian. Gimana caranya dia bisa menang? Nah, saya bilang pada dia, jangan takut. Karena semua sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Dan kita, saya berkata, jadi mau dituduh kamu. Iblis itu mendakwa. Iblis itu menuduh. Iblis itu mengancam. Itu kerjaan mereka. Jangan mau. Jadi ayat 14 saya baca lagi. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum. Ketentuan hukum siapa? Hukum dosa, hukum setan, hukum neraka. Mendakwa dan mengancam kita. Tapi sudah dihapuskan surat hutang itu. Amin ya saudara, dihapuskan total. Dan itu, apanya itu di sini? Surat hutang kita kepada iblis. Wah, nggak tahu berapa banyak. Dan itu, surat-surat hutang itu ditiadakannya, dilunasinya. Amin. Dibayar, selesai. Maka itu kalimat yang paling penting. Firman yang luar biasa. Waktu Yesus tergantung di kayu salib adalah sudah selesai. It is finished. Sudah aku bayar lunas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Maka itu kita nggak perlu lagi mau didakwa, mau dituntut, mau diancam oleh iblis. Enggak. Maka itu caranya pakai ini. Saya dulu punya kesaksian yang luar biasa. Tahun 82. Oke. Tahun 75 pertama kali saya masuk ke pedalaman Sungai Mahakam. Dari Samarinda kami naik taksi air namanya 23 jam Samarinda sampai Melak.
Oke, Sorong kota besar, Kabupaten Kutai Barat. Nah, dari Melak kami keliling ke kampung-kampung. Kami melayani ada 5 suku Dayak. Dayak Tonyoy, Bentian, Benoak, Kenyah, dan Punan. Dari November 75 saya keluar berlima, waktu itu kami satu tim, akhir April 76. Nah, waktu itu sepeda aja nggak ada. Tahun 79 mulai ada jalan dibuat. Nah, ada seorang pengusaha dari Samarinda. Akhirnya tahun 81 belikan motor pada seorang pendeta yang saya kenal di kampung Mencimai, pedalaman Barong Tongkok sana. Nah, terus tahun 82 saya balik lagi, lah pengusaha ini ikut. Nah, begitu kami sampai kampung Mencimai, ini pengusaha ini kok seperti lagi cari sesuatu. Apa ya? Terus saya tanya, Pak Lim cari apa? Motor. Oh iya? Nah, dia bilang tahun lalu saya tuh belikan pendeta ini motor, tapi kok nggak kelihatan. Saya bilang, ya tanya dong. Akhirnya tanya, Pak Pendeta, mana motornya? Loh, motor apa? Kaget pengusaha ini. Nah, karena pengusaha ini nggak mau repot, jadi dia beli lunas di dealer motor di Samarinda. Terus kwitansi lunas itu dikirim ke pedalaman. Maksudnya nanti kalau Pak Pendeta ke kota, bawa kwitansi ini, ambil motornya. Jangan tertawa ya, awas. Dia jawab, saya nggak dapat motor. Terus dia masuk ke dalam, dia ambil kwitansinya. Saya cuma dapat ini. Saya mau tertawa. Pengusaha ini marah. Pak, ini sudah lunas. Bapak tinggal kasih, ambil. Lah saya kan nggak ngerti. Saudara, kalau saya ingat kisah itu, maaf ya, jangan-jangan banyak di antara kita bodoh juga. Nah, Kolose 2 ayat 14 ini adalah kwitansi lunasnya. Dosa-dosa kita, hutang kita kepada iblis sudah dibayar lunas. Hebat enggak ini? Jadi kita nggak perlu takut lagi kepada iblis. Nah, setelah sadar, ini pengusaha marah kepada pihak dealernya. Ini sudah setahun lebih. Harusnya dia kan telepon saya kalau motor itu nggak diambil. Ya betul juga. Ya pokoknya kisah itu luar biasa, saudara. Nah, jangan kita bodoh ya. Ada surat lunas, kwitansi lunas, yaitu firman Tuhan ini. Saya baca lagi, Kolose 2. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Haleluya! Salib itu bukti tanda lunas. Kita bebas. Ini status kita. Amin. Ayo bersukacita. Siapapun kita, dalam kondisi apapun juga. Nah, ayat 15 itu seru. Iya, Yesus Kristus Tuhan yang kita rayakan hari ini, kemenangan mutlaknya atas maut, neraka, setan, dosa, dan semuanya. Yesus Tuhan telah, lagi sekali, bukan akan, telah melucuti. Kembali ada kata pemerintah-pemerintah, pemerintahan iblis, penguasa-penguasa, penguasa setan, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Yesus atas mereka. Saudara, inilah Paskah yang sesungguhnya. Amin. Maka itu sampai hari ini selalu ada tradisi. Semua negara yang kalah perang, maka tentara yang kalah itu akan dibaris, diarak di tengah kota, dipertontonkan. Ini loh musuh kita, sudah kalah. Betul? Nah, hari-hari ini, apa yang masih mengalahkan saudara? Apa yang masih mengalahkan hidup ini?
sulit tidur, takut nggak bisa makan, nanti takut anak nggak bisa kuliah dan semuanya. Stop, itu menghina Tuhan Yesus. Mereka sudah dijadikan tontonan umum, dilucuti senjata mereka. Ingat, ini status dan posisi kita bersama Tuhan Yesus. Masa kita nggak mau sadar? Betul ya saudara? Inilah janji Tuhan, ayat terakhir, Efesus 2 ayat yang ke-6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Ayo, selesai ibadah Paskah ini, kita menjadi orang-orang yang berubah. Amin. Kita jadi berkat buat banyak orang dalam hidup kita. Efesus 2 ayat yang ke-6. Jadi ingat tadi, kalau kita tersesat, lalu ditanya orang yang kita mau kunjungi, kamu di mana? Ini kalau di Jawa ya, jangan bilang di depan Indomaret. Wah, bingung orangnya Indomaret yang mana? Nah, kalau di Nabire nggak akan tersesat lah. 6 ayat 6. Dan Efesus 2 ya, di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Yesus yang telah bangkit, ternyata Dia nggak bangkit sendiri. Dia juga, Bapa di surga, membangkitkan kita yang percaya kepada Dia. Begitu saudara dan saya dibangkitkan, lalu didudukkan bersama Yesus di surga. Jadi, kalau orang tanya, kamu sekarang di mana? Jangan bilang di Pasar Oyehe. Ya, yang nggak tahu Oyehe itu pasar di Nabire. Betul, kita masih di Nabire. Saudara di Amerika, saudara di Jakarta, kota mana saja saya tidak tahu. Tapi posisi yang benar, saudara dan saya yang sudah dibangkitkan bersama Yesus, kita sudah di surga bersama Dia. Maka itu kita nggak usah ragu-ragu dengan posisi ini. Kita nggak usah gelisah dengan posisi ini. Kita nggak usah takut dengan posisi ini. Ketika iblis menakut-takuti kita, bangkit katakan, aku adik-adiknya Tuhan Yesus. Aku orang yang dikuduskan. Aku orang yang terima panggilan. Yang di dalam panggilan ada kuasa yang luar biasa. Dan posisiku ada di surga bersama Tuhan Yesus. Segala sesuatu sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Kurang apa lagi saudara? Beritakan kebenaran ini. Semangati banyak orang. Kuatkan yang lemah. Lutut yang goyah. Kuatkan. Tangan yang lesu. Kuatkan. Hiburkan banyak orang. Maka kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Selamat memperingati hari kemenangan mutlak Yesus atas hidup kita. Atas dosa. Yang belum percaya, ambil keputusan. Saya minta Pak Agus berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan karya-Mu yang dahsyat dan ajaib. Engkau telah mengampuni setiap kami orang yang berdosa. Kutuk dosa dan kutuk maut sudah dikalahkan. Dan Engkau bangkit, Engkau sudah menang. Dan kami yang percaya di dalam Engkau Tuhan, kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu itu. Dan kebangkitan-Mu itu di dalam kami, setiap orang yang percaya kepadamu. Kami menjadi satu dengan Engkau yang sudah dibangkitkan. Oleh karena itu, kalau kami diberi kepercayaan saat ini untuk menikmati hidup ini, kami memberitakan tentang kebangkitan-Mu, sekaligus kami hidup di dalam kebangkitan-Mu. Hamba-Mu yang Kau kasih, Pendeta Daniel Alexander, urapi dengan kasih urapan yang baru setiap hari. Pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi, memberikan dampak yang besar untuk memberitakan Injil agar banyak orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan, kami percaya berkati keluarganya dengan Ibu Louis Tuhan. Kami menyerahkan semua anak-anak yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia saat ini mendengar. Berkati mereka satu persatu. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu melindungi mereka. Dan kami, teman-teman yang ada di sini, di Pesat di Nabire ini, dipimpin, diberkati, diurapi, dan dilindungi oleh Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan. Biarlah sukacita Paskah ini bukan sekedar euforia, tetapi satu sikap dan tindakan kami untuk menjadi saksi Tuhan di mana saja berada, yaitu kesaksian dalam kebangkitan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian tadi kita telah mendengarkan khotbah perayaan kemenangan mutlak ya. Kita semua sudah dimenangkan, jadi tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kelesuan, tapi yang ada adalah kepastian. Ya, Sobat Swameka, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dan kebersamaan kita dalam ibadah on air dan live streaming di pagi hari ini. Saya Budi mewakili semua kru yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kiranya kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah-ibadah on air berikutnya. Selamat merayakan kemenangan mutlak. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.